Puasa adalah perisai atau benteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra litarbiyati wal falah wa tariqan litazkiyatin nufusi wal islah. Asyhadu an la ilaha illallahul fattahul alim wa asyhadu anna muhammadan abduhu syiratul mustaqim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli qulubis salim. Amma ba'du. Beli buku di toko lama untuk belajar di hari raya. Selamat datang pemirsa semua bersama Danis di program Perda. Pergi ke laut mencari ikan. Ikan didapat lalu dimakan. Ramadan tiba kita nantikan, tempat rohani kita kuatkan. Apa kabarnya sahabat Perda yang luar biasa? Semoga di pertengahan Ramadan tahun 2026 ini semangat kita bukannya luntur, justru semakin membara. Sahabat semua, pernahkah kalian merasa bahwa Ramadan itu melelahkan? Harus bangun lebih awal, berdiri lama saat tarawih, menahan lapar dan haus di siang hari. Akan tetapi, pernahkah kalian berpikir bahwa semua kelelahan itu adalah bagian dari kurikulum sekolah besar yang bernama Ramadan? Jika sekolah biasa menumpak otak kita, lantas mengapa Ramadan disebut sebagai madrasah atau sekolah bagi rohani kita? Apa yang sebenarnya yang sedang Allah Subhanahu wa taala tempa dari jiwa kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa puasa adalah perisai dan benteng dalam proses penempaan ini. Qala Rasulullah SAW, asyamu junnatun, yang artinya puasa adalah perisai atau benteng. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Perda, dari ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah sebuah madrasah tempat kita dididik agar menjadi orang yang bertakwa. Kata la'allakum tattaqun di akhir ayat menunjukkan bahwa takwa adalah hasil kelulusan dari sekolah Ramadan ini. Seperti besi yang harus dibakar dan dipukul berkali-kali agar menjadi pedang yang tajam. Jiwa kita pun sama, harus dibakar dan dipukul berkali-kali dengan rasa lapar dan haus agar menjadi jiwa yang bersih, kuat, disiplin, dan jujur. Dari madrasah rohani ini kita dapat belajar bahwa musuh terberat kita bukanlah teman-teman kita, yaitu setan-setan yang dibelenggu pada saat bulan Ramadan. Akan tetapi musuh terbesar kita adalah hawa nafsu yang meronta-ronta yang ada di dalam diri kita ini. Mari kita lihat bagaimana para sahabat Nabi memandang madrasah Ramadan ini. Dahulu mereka tidak hanya menyiapkan fisik, akan tetapi mereka juga menyiapkan mental selama 6 bulan lamanya sebelum datangnya bulan Ramadan yang suci ini. Mereka menganggap bahwa Ramadan adalah waktu untuk riyadhah atau latihan spiritual tingkat tinggi. Ada sebuah kisah tentang para ulama yang setiap kali datangnya bulan Ramadan, mereka menutup buku-buku dunianya dan fokus pada sekolah Al-Quran. Mereka berkata, ini adalah waktu untuk fokus pada sekolah Al-Quran dan pembersihan jiwa. Mereka menganggap jika jiwa tidak ditempa di bulan suci ini, lantas jiwa mereka akan rapuh menghadapi godaan-godaan dunia di bulan-bulan yang lain. Untuk teman-temanku, santri kelas 8 Putra dan seluruh santri Darul Ahsan,
Pondok kita ini adalah salah satu bagian dari sekolah besar ini. Di sini kita ditempa untuk sabar dalam mengantri, sabar dalam menghafal pelajaran, sabar dalam menahan ngantuk di kelas. Pesan Danis, jangan mengeluh saat menghadapi aktivitas Ramadan. Anggaplah ini sebagai latihan untuk latihan jiwa kita agar kuat sekuat baja. Ingat, santri yang kuat tidak lahir dari kasur yang empuk. Akan tetapi, santri yang kuat lahir dari tempahan ibadah yang sungguh-sungguh di bulan yang suci ini. Baik, sebelum Danis menutup kultum ini, bolehlah Danis berpantun sedikit. Pohon jati tumbuh di taman, tempat santri duduk belajar. Ramadan tempat keimanan, agar jiwa menjadi bersinar. Makan kurma saat berbuka, manisnya terasa hingga ke hati. Cukup sekian dari saya. Esok lusa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.